Hai hai hai, welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Korea bergenre action berjudul Night in Paradise tahun 2020. Film ini berfokus pada mafia bernama Taegu. Sepanjang kiprahnya di dunia hitam, Taegu dikenal sebagai sosok yang dihormati oleh rekan-rekannya. Dia bahkan kerap kali dipercaya oleh bosnya yang bernama Bos Yang untuk menangani proyek-proyek besar. Taegu berniat meninggalkan dunia hitam agar dapat fokus merawat kakaknya yang sedang sakit keras. Namun, belum sempat berhenti sebuah peristiwa terjadi di mana kakak dan keponakannya meninggoy akibat ledakan mobil. Taegu menduga bahwa dalang dibalik tragedi tersebut adalah musuhnya. Bisakah Taegu membalas dendam dan halangan apa saja yang akan ditemuinya ke depan? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, terlihat Taegu dan rekannya menjemput kakak dan keponakannya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Kakaknya yang bernama Jang Hyun mengomeli Taegu yang terlihat tambah kurus. Jang Hyun juga menagih janji Taegu yang dimana dia akan segera pensiun dari profesinya sebagai mafia. 가야 돼, 알았지? 칼 맞지 말고 삼촌 칼 맞으면 그 뒤 아프다? Kemudian, Jang Hyun dan anaknya diantar pakai mobil anak buah Taegu menuju ke rumahnya. Sementara Taegu pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat milik kakaknya. Di sana, dokter memberitahu kalau kondisi kakaknya yang semakin parah dan kemungkinan umurnya yang gak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Taegu menjadi galau. Tak lama dia dapat telepon dari Jang Hyun yang masih dalam perjalanan, tapi tiba-tiba teleponnya terputus. 여보세요? Lalu scene beralih ke jalan raya di mana mobil yang dinaiki oleh Jang Hyun dan anaknya tiba-tiba meledak di perjalanan, hingga menyebabkan keduanya meninggoy. Taegu yang sudah sampai di tempat kejadian hanya bisa membeku seakan gak percaya tentang apa yang terjadi. Keesokan paginya, di pemakaman sang kakak, Taegu dikunjungi oleh Bos Yang. Bos Yang menyesalkan atas tindakan pengecut yang dilakukan oleh geng Buksong, yang dianggap sebagai dalang atas tewasnya kakak dan keponakan Taegu. Hanya karena motif dendam kepada Taegu yang menolak permintaan ketua Do untuk join ke gengnya. Lalu, Taegu meminta Bos Yang untuk mengatur pertemuannya dengan ketua Do. Bos Yang mendukung penuh pembalasan dendam Taegu, mengingat dia memang memiliki masalah pribadi dengan geng Buksong tersebut. Scene beralih memperlihatkan Bos Do bertemu Taegu di sebuah sauna. Di kesempatan tersebut, Taegu sukses mencabut nyawa Bos Do. Di saat yang bersamaan, Bos Yang menyerang markas geng Buksong untuk memburu orang kepercayaan Bos Do, yaitu Direktur Ma. Agar Taegu tak jadi target amarah dari geng musuh yang lain, Bos Yang mengatur keberangkatan Taegu untuk bersembunyi sementara waktu ke Rusia. Sebelum itu, Bos Yang menyuruh Taegu bersembunyi selama sepekan di Pulau Jeju, di tempat kenalannya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal bernama Kim Nan. Lalu, Taegu pun berangkat. Di bandara Pulau Jeju, Taegu dijemput oleh keponakan Kim Nan bernama Jaeyeon. Jaeyeon terlihat tak begitu ramah dan cenderung bersikap jutek kepada Taegu. Di lain tempat, terlihat Kim Nan sedang melakukan transaksi jual beli senjata dengan orang yang bernama Kato. Tak berbeda jauh dengan keponakannya Kim Nan yang juga memiliki sifat kurang ramah dan tak suka basa-basi. Tak lama kemudian, Taegu pun sampai meski kedatangannya disambut dengan dingin. Saat makan malam, Kim Nan bertanya kepada Taegu berapa lama dia akan menumpang. Lalu Taegu menjawab, seminggu sebelum akhirnya berangkat ke Rusia. Entah kenapa, Jaehyun bersikap aneh saat mendengar kata Rusia. Di sisi lain, Bos Yang memperoleh kabar bahwa Direktur Ma berhasil lolos dari serangan anak buahnya. Begitupun juga dengan Ketua Do,
yang ternyata masih hidup dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama, Bo Xiang mendapat pesan dari Direktur Ma. Dia mengancam akan segera melakukan serangan balasan yang jauh lebih sadis. Mendengar ancaman langsung dari seorang mafia yang terkenal paling sadis, jelas membuat Bo Xiang kencing di celana. Di lain tempat, terlihat Jae-yun yang sedang berlatih menembak. Tae-gu yang menyaksikannya tanpa kagum dengan bakat menembak Jae-yun. Tak lama, Jae-yun menempelkan pistol ke kepalanya. Sontak hal tersebut membuat Tae-gu kaget bukan main. Dia mencoba meminta Jae-yun untuk menyingkirkan pistol tersebut, tapi Jae-yun mengabaikannya. Dan ternyata, peluru pistol itu kosong. Setelah membuat Tae-gu hampir ngompol, Jae-yun pun pergi tanpa wajah berdosa. Direktur Ma nggak main-main dengan ancamannya. Sebagai permulaan, dia mengirimkan Bo Xiang sebuah kotak yang berisi organ tubuh dari anak buah Bo Xiang. Merasa nyawanya nggak aman, Bo Xiang meminta bantuan Ketua PAK yang merupakan wakil ketua organisasi mafia tertinggi untuk mendamaikan dia dengan Direktur Ma. Secara terpaksa, Ketua PAK mengatur sebuah pertemuan tertutup bersama kedua geng tersebut. Di lain tempat, Tae-gu mendapati Jae-yun pingsan di mobilnya. Melihat hal itu, Tae-gu menjadi panik. Di saat yang bersamaan, Kim-nan datang dan bergegas membawa Jae-yun ke rumah sakit. Beruntung dia cepat diselamatkan. Di rumah sakit, Kim-nan memberitahu penyakit parah yang diidap Jae-yun kepada Tae-gu. Karena hal itulah yang mengakibatkan Jae-yun frustasi dan berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Kim-nan berencana membawa Jae-yun berobat di Amerika. Untuk itu, dia membutuhkan uang yang banyak. Shin kemudian beralih memperlihatkan usaha Ketua PAK untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu Direktur Ma dan Bo Xiang. Tapi, seperti yang dapat ditebak, Direktur Ma menolak berdamai. Baginya, penyerangan yang dilakukan Bo Xiang merupakan sebuah penghinaan besar bagi gengnya. Walaupun Ketua Do selamat, tetapi mengalami cacat. Bahkan, ancaman dari Ketua PAK tak sedikit pun membuat Direktur Ma takut. 다 하셨어? 응? 아니 뭐 좀 더 남았나? Di lain sisi, Jae-yun sadar dari pingsannya dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Secara terpaksa, Tae-gu membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Jae-yun mengajak Tae-gu untuk makan di sini. Terlihat Jae-yun sudah mulai terbuka dengan Tae-gu. Dia bahkan memaksa Tae-gu untuk minum dengannya. Bagi Jae-yun, alkohol merupakan cara yang ampuh untuk sejenak melupakan masalah. Di perjalanan pulang, Tae-gu mendapat telepon dari Bo Xiang, memberitahu bahwa semua rencana mereka membinasakan geng Buksong gagal total. Bo Xiang menyuruh Tae-gu menunggu kedatangannya untuk bersama melarikan diri ke Rusia. Tapi ternyata, Bo Xiang mengkhianati Tae-gu dengan melimpahkan semua masalahnya ke Tae-gu. Tentu saja untuk menyelamatkan dirinya dari Direktur Ma. Direktur Ma kini berniat untuk memburu Tae-gu, orang yang dianggap sebagai dalang atas kekacauan yang telah terjadi. Di lain sisi, Jae-yun yang sedang mabuk parah bertanya ke Tae-gu tentang kesalahan apa yang telah dia perbuat sampai dia harus kabur ke Pulau Jeju. Jae-yun bahkan bilang kalau Tae-gu mirip seperti pecundang karena kabur dari masalah. Hal itu membuat Tae-gu marah dan hampir saja dia menamparnya. Di lain tempat, terlihat Kim-nan yang sedang melakukan transaksi jual beli senjata dengan Kuto. Dan tanpa disangka, Kim-nan diserang oleh Kuto dan anak buahnya. Kuto sendiri merupakan orang suruhan Bo Xiang yang bekerja sama dengan gangster Rusia. Kim-nan sempat melakukan perlawanan, tapi karena kalah jumlah, dia akhirnya meninggoy. Di saat yang bersamaan, Tae-gu dan Jae-yun baru saja sampai dan mendengar suara tembakan dari dalam. Terjadi aksi tembak-menembak dengan dua orang Rusia yang berjaga di luar. Namun, mereka berhasil dibinasakan oleh Tae-gu dan Jae-yun. Jae-yun buru-buru masuk ke dalam dan mendapati pamannya telah meninggoy. Kemudian, dia mengambil senjata dan menembaki mereka. Semuanya meninggoy, tapi Kuto berhasil kabur. Lalu Tae-gu mengambil tas senjata milik Kim-nan dan bergegas membawa Jae-yun meninggalkan tempat itu.
Kemudian mereka pergi bersembunyi ke tempat kerabat pamannya. Di sini Jae-yun curhat tentang masa lalunya yang kelam, di mana kedua orang tuanya meninggoy di tangan gangster Rusia saat dia masih duduk di bangku sekolah. Sejak saat itu, dia dijaga oleh pamannya yang telah dianggap sebagai sosok pengganti ayahnya. Saat tengah malam, Jae-yun mengajak Taegu untuk bermantap-mantapan dengannya. Tapi Taegu malah sok-sokan dan menolak ajakan mantap-mantapan dari Jae-yun. Keesokan paginya, Taegu mendapat telepon dari bos Yang kalau dia sudah berangkat dari Seoul menuju Pulau Jeju dan menyuruh Taegu untuk menjemputnya nanti siang. Setelah itu, Taegu membawa Jae-yun makan siang di tempat yang sama. Saat Jae-yun mengajaknya makan waktu itu, di sini keduanya sudah saling terbuka dan memahami keadaan masing-masing karena sama-sama telah kehilangan orang yang mereka sayangi. Siang harinya, Taegu memperoleh telepon dari bos Yang. Bos Yang menyuruh Taegu untuk menjemputnya di bandara. Saat ingin berangkat, entah ada angin apa, Jae-yun melarang Taegu untuk pergi. 가지마. Tapi pada akhirnya dia tetap pergi. 금방 다녀올게. Sementara bos Yang dan direktur Ma telah sampai di bandara. Di saat yang bersamaan, Taegu pun telah sampai. Di saat dia ingin menghampiri bos Yang, Taegu mendapat telepon dari Taesuk yang merupakan anak buahnya. Taesuk membongkar pengkhianatan yang dilakukan oleh bos Yang. Tak lama, anak buah direktur Ma menangkap Taesuk yang berada di rumah sakit. Taegu melihat direktur Ma juga berada di bandara. Kemudian dia bergegas untuk kabur. Disusul orang-orang direktur Ma yang memburunya dari belakang. Setelah cukup lama kejar-kejaran di jalan raya, akhirnya mobil Taegu berhenti karena menabrak pembatas jalan. Tapi dengan cepat Taegu melakukan perlawanan, dan akhirnya dia berhasil kabur menggunakan mobil yang lain. Kemudian ia pergi menjemput Jae-yun, tapi Jae-yun sedang berada di rumah pamannya. Lalu dia menelpon dan menyuruhnya untuk cepat pergi dari sana. Tapi Jae-yun mengabaikan dan langsung menutup telepon. Singkat cerita, Taegu menerima panggilan dari bos Yang. Bos Yang mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. 그게 말이야. 우리 애들도 다 팔아먹었고. Tetapi, direktur Ma merebut teleponnya dan menyuruh Taegu datang dalam waktu 1 jam. Karena kalau tidak nyawa Jae-yun dan Taesuk akan jadi taruhannya. Ternyata, direktur Ma berhasil menahan Jae-yun. Secara terpaksa, Taegu setuju untuk datang. Sebelum itu dia ingin berbicara dengan Jae-yun terlebih dahulu. Tapi Jae-yun malah melarangnya untuk datang dan menyelamatkannya. Taegu bilang kalau dia tetap akan datang. Bagaimanapun juga dia cepat atau lambat akan mati. Tak lama kemudian, Taegu sampai dan langsung dihujani pukulan. Setelah itu, dia dibawa menemui direktur Ma. Tak lama, direktur Ma memperoleh telepon bahwa Taesuk sudah meninggoy dibinasakan oleh bos Yang. Kemudian direktur Ma membongkar semuanya, bahwa bukan ketua Do yang sudah membinasakan kakaknya, tapi bos Yang dalang dibalik semuanya. Mendengar itu, Taegu menjadi sangat marah dan langsung menyerang bos Yang. Setelah membiarkan mereka baku hantam hingga sekarat tepat di depan matanya, direktur Ma menyelamatkan bos Yang dan langsung membinasakan Taegu. Jae-yun yang berada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, tempat itu dibakar bersama dengan Taegu yang sudah meninggoy. Kemudian direktur Ma dan bos Yang kembali ke kos-kosan.
Keesokan harinya, terlihat Jae-yoon yang merasa sedih, galau, dan putus asa karena sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian, dia datang ke tempat direktur rumah dengan membawa tas berisi senjata dan langsung tanpa pandang bulu menembaki semua anak buah direktur rumah tanpa terkecuali. Dan kini hanya sisa direktur rumah, Bosyang, dan Kuto. Tanpa banyak bacot, Jae-yoon langsung mengeksekusi mereka bertiga hingga meninggoy. Setelah membinasakan semua para gangster, lalu Jae-yoon pun pergi ke pantai, diikuti dengan mobil polisi yang ingin menciduknya. Sebelum itu, Jae-yoon memilih bunuh diri, dan film pun selesai.